sedang beribadah, Anda di sini sedang berjihad untuk nusa dan bangsa, untuk maslahatan masa. Terima kasih saudaraku, silakan duduk kembali. Saya terlalu panjang nanti. Enggak, biar saya akan sengaja ngambilkan biar semuanya tahu. Mohon izin, Bapak Terminal dan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Demi Allah. Miskin gitu. Tapi punya dedikasi. Dulu kembali, ya. Luar biasa, aku dapat dengan kalian. Aku dapat dengan kalian. Demi Allah, kasih aku di belakang dulu. Pusing saya, datang dulu ke rumah gua. Sampai hari ini tidak ada berani datang. Bila perlu Kapolres Janim datang ke Aing. Mau beri suguhan gua Aing. Halo. Wow, apa? Dan kebetulan nggak ada itu di kelapa duanya. Slogan saya apa? Slogan saya apa tuh? Berbuat dan berkarya. EPP Provinsi Banten berbuat dan berkarya. Berbuat anggap tidak akan bisa berkarya, berbuat itu kebaik. Ulah iya ya, jangan. Tolong EPP Provinsi Banten jangan gini. Itu. Saya berikan pengetahuan, misi jelas, data jelas kalau kita berbuat. Orang lain ngajar. Tapi kalau iya, minta semerah dua merah, keluar dari EPP. Tidak ada begini. Tidak ada gini-gini. Nyari borok orang biar ngasih duit, tidak ada. Jelas. Jelas. Nanti Banten dan Indonesia akan dikuasai oleh EPP. Yakin saya. Amin. Binter Godin akan kalah oleh kita. Binter Godin akan kalah oleh kita. Saya sudah terbaca di hati dan pikiran saya. Hanya tinggal mencurahkan nanti. Semuanya anggota mau berbuat atau tidak. Mampu berbuat atau tidak. Tapi yakin Anda semuanya mampu berbuat. Saya terlalu menunggu, jadi terlalu menggebu-gebu dan itu oleh saya. Saya sering mati itu sekali. Yes. Lebih baik mati berkarya daripada mati hina. Kata beliau tadi sebentar. Kecewa. EPP Provinsi Banten bukan kecoa. Takbir. Allah. EPP Provinsi Banten bukan kecoa. Allah. Sekali lagi, EPP Provinsi Banten bukan kecoa. Allah apa? Kita orang yang punya dedikasi, kita orang yang mampu berbuat dan kita mampu berkarya. Dengan izin Allah. Semuanya bismillah. Semuanya bismillah dengan izin Allah. Tanpa izin Allah mustahil nonsen. Label tidak bisa. Semuanya izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya bisnis. Itulah saya. Itulah saya. Jangan tanggung berbuat, kita berkarya dan berbuat. Duduk baik. Ya, ada ya. Juga satu antara dengan saya. Ya, jadi kamu tahu saya. Oke, Putin. Jangan naik saya deh. Kok saya di atas? Aku nanti menghadap. Dan kita tidak berada di salah satu partai. Karena ada begini bang, izin bang. Pak Pembina, Pak Usang Buton, Pak, EPP ada anggaran enggak? Sandang EPP itu adalah kesadaran. Purnawirawan berjuang, nggak hidup banget. Itu adalah Allah. Yang memberikan rezeki dan jalan EPPI adalah Allah. Tapi ada junior saya yang mengatakan, bang, tanpa hidup kita ini tanpa uang itu segala-galanya. Tanpa uang EPP itu tidak akan jalan. Mari kita buktikan kalau EPP mampu berjalan. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ahmad yang begitu semangat untuk memberikan sambutan. Baiklah,
untuk sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kapten Purnawirawan Ruslan Buton. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan grogi. Biasa saya berdiri di panggung, tetapi mari kita merenung sedikit tentang keadaan bangsa kita. Izin Jenderal, Boleh berbicara. ini idola saya, perwira sejati. Idola saya, perwira sejati. Ya. Terima kasih. Pantang mundur, lanjutkan perjuangan. Saya lanjutkan. Yang saya hormati Pembina FPPI Pusat, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Yang saya hormati Ketua Presidium FPPI Pusat. Yang saya hormati pimpinan DPD FPPI Banten beserta pengurus serta para pejuang yang hari ini ikut hadir dan yang saya banggakan prajurit saya, prajurit Sumatera wilayah Banten yang hari ini sudah mendampingi saya. Siap. Terima kasih. Ini sepatutnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga FPPI DPD Banten sudah dibuka oleh pembina, kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPD FPPI Banten, dan ini giliran saya pun ya tidak mempersiapkan diri sebetulnya untuk berbicara karena di dalam susunan acaranya dengan melihat sosok pimpinan wilayah Banten yang senior saya jauh tetapi masih berapi-api demi sebuah rapat. Saya yang lebih muda dari itu akan malu bila tidak berbuat untuk bangsa itu. Akan malu dan hina apabila saya tidak terpanggil untuk bisa ikut menjadi bagian daripada perjuangan menyelamatkan bangsa. Tadi saya katakan dari awal, mari sedikit merenung apa yang terjadi dengan bangsa kita, apa yang terjadi dengan bangsa ini saat ini. Kebohongan, penipuan, semua dipelihara dan dibela oleh para buzzer politik. Negeri ini sekarang sedang dikuasai oleh sekelompok orang yang rakus ingin menguasai bangsa yang kaya raya ini. Dan kita sebagai prajurit tidak ingin membiarkan itu terjadi karena dampaknya kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi kita. Saat ini saya berterima kasih kepada Bapak Sugeng Waras, Bapak Sunarko yang berinisiatif membentuk forum ini. Forum Purnawirawan Berjuang Indonesia. Yang artinya bahwa yang tergabung di dalam ini adalah mereka-mereka yang cinta tanah air melekat di dada. Tadi kita sangat prihatin mendengar beberapa teman yang menyampaikan rasa pesimisnya dengan wadah ini. Namun kita tidak boleh
merasa kalah dengan itu. Kita yakin dan percaya bahwa ini semua adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Forum ini dibentuk atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya. Saya pun sangat meyakini. Jangan kita terpaku dengan pembicaraan orang yang mengucilkan kita. Tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa hadirnya organisasi ini membuat panik beberapa pihak, terutama mereka-mereka yang berkhianat. Sebelum ini saya pun mengalami hal yang sama. Serdadu Ekstrim Matra Nusantara di semua saya sampaikan, gak usah kalian jawab, suruh dia telepon saya. Kalau ragu dengan Ekstrim Matra, berarti mereka adalah bagian dari pengkhianat bangsa. Karena visi dan misi jelas bersama semua, dan saya juga bagian dari FPPI. Kita hanya ingin bangsa ini kembali ke jalurnya yang sebenarnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Kalau itu sudah dijalankan, maka negeri tidak akan seperti ini. Ya, masih sangat berat. Masih banyak teman-teman kita yang belum terbangun dari tidurnya. Masih banyak teman-teman kita yang merasa pesimis. Mulai dari pangkat jenderal sampai dengan yang paling rendah belum terpanggil. Entah mereka tidur nyenyak, entah mereka sudah terbius dengan keadaan, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, mereka-mereka yang tidak terpanggil untuk menyelamatkan bangsa ini, meskipun pangkatnya sederet bintang berkilau, saya tidak pernah memberikan respek dan penghormatan kepada mereka-mereka. Saya lebih respek kepada kopral yang merah putihnya di dada mereka. Saya sangat bangga dengan teman-teman senior-senior saya yang tidak harus melihat usia. Apalagi kita latar belakangnya adalah prajurit. Karena prajurit itu akan hilang saat nafas kita berakhir. Boleh kita mantan tentara, tetapi kita adalah prajurit. Tidak ada yang berani bilang kita adalah mantan prajurit. Kita prajurit sejati. Tidak semua prajurit itu adalah pejuang. Saya sampaikan berbagai hal yang kita hadapi, persoalan bangsa, perpindahan ibu kota, perpanjangan masa jabatan. Ini semua melanggar konstitusi. Tetapi karena untuk mengamankan posisinya sendiri. Kita harus sadari. Dan kita di FPPI tidak boleh membiarkan itu terjadi. Mereka menganggap Pancasila itu sudah tidak relevan. Dan kalau itu terjadi, mereka menggantikan Pancasila hidup atau mati. Kita wajib membela Pancasila sampai titik darah penghabisan. Apapun kematian hanya sekali, beliau sudah sampaikan. Jangan sampai matinya mati hina, mati yang sia-sia, mati kafir. Paling tidak mati dalam sebuah perjuangan. Itulah kebanggaan dan kehormatan kita itu sendiri. Saya banyak diwanti-wanti untuk hati-hati, handphone disadap, hati-hati posisimu dilacak. Tidak saya abaikan. 1000 mata, 1 juta mata yang mengawasi saya tetap sebagai seorang Ruslan Buton dengan tampilan saya seperti ini. Dalam sebuah perjuangan demi kebenaran bangsa, agama, dan rakyat Indonesia, itu adalah sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan. Saya berharap masih banyak teman-teman kita yang masih saat ini tertidur, gugah kembali, panggil jiwanya untuk bangkit bersama. Karena tanpa sudah disampaikan seperti itu konsepnya. Kita ini hanya wadah untuk menyatukan seluruh komponen bangsa, tetapi pemeran utamanya adalah kita mantan-mantan semua. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan singkat, dan saya sangat berharap
dengan momentum ini menjadikan sejarah baru, karena yang mendeklarasikan daerah mulai dari Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, dan ketiga Banten. Yang mudah-mudahan dalam waktu dekat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan daerah-daerah yang lain menyusul, sehingga kita betul-betul menjadi satu menyelamatkan bangsa dan negara yang saat ini sedang sakit keras. Versinya mereka sedang baik-baik saja. Tadi sudah bilang Pak Nar. Lanjutkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirawan Ruslan Buton yang begitu antusias, semangat. Tetap yang terakhir akan disampaikan oleh Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa bilang APP Banten sudah tidak mampu? Siapa bilang APP Banten hanya begitu? Siapa bilang APP Banten takut diadu? Oleh coba dicubit satu, bela seribu. Dari dulu rakyat TNI sudah muda. Hari ini APP Banten mulai berbakti. Apalagi situasi negeri seperti ini. APP Banten selamatkan bangsa ini. Mengapa negeri penuh teka-teki? Merdeka, 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 merdeka. APP Banten selamatkan bangsa ini. Sugeng Waras hanya punya sekecil gagasan dan yang besar-besarnya dikembangkan oleh para teman-teman, termasuk adikku yang satu ini. Saya hanya menang tua dari beliau, tetapi pengalaman dan sebagainya saya harus sangat. Seorang bintang 2 tapi masih mau turun seperti. Ada senior kita Laksamana Slamet Subianto, Purnawirawan, Mayor Jenderal Purnawan Kiflan-Chen. Biasanya beliau bersama-sama kami. Ya, karena situasi sekarang lagi tidak enak badan, sehingga kita selalu dilahirkan antara perjuangan dan pengorbanan. Bisa seperti ini coba, saya memang nggak tanya, tapi pasti luar biasa. Agenda udunan seperak 2 perak, betul nggak? Ini sambil pengalaman dari saya.
Saya dulu suka keluar demo keluar, ditunjuklah oleh sekitar saya, Bapak Korlap, oke, sasarannya ini, oke, udah saya buat rencana. Begitu rencana selesai, apa yang tidak kita sangka-sangka, dengan doa khusus kita, dengan niat tulus kita, ada saja itu datang. Betul ya? Saya menyadari sekali. Jadi sekali lagi luar biasa. Terima kasih, ini penuh dengan, ya itulah garis besarnya FPP. Sehingga saya tidak panjang lebarkan karena tadi sudah disinggung oleh beberapa teman saya hanya menggarisbawahi yang purnawirawan pejuang, bukan pejuang purnawirawan. Tidak ada pejuang itu purnawirawan, yang ada purnawirawan pejuang. Maksudnya apa? Setiap purnawirawan pasti berhenti atau berubah dalam hal administrasi saja, tidak pejabat, gaji kurang, peran masuk dalam ini. Makanya perlu saya jelaskan agar tidak ada benturan dengan teman-teman purnawirawan yang lain. Kenapa FPP berdiri? FPP sebenarnya cikal bakalnya, sumbernya, wadahnya dari POP ABRI, PPAD, PPAL, PPAU, dan PP Polri. Dari situ. Khususnya terhadap PPAD, Angkatan Darat. Begitu Pak Doni Murnado dilantik sebagai, istilahnya ada dua hal. Yang pertama, akan ditingkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, tidak boleh berpolitik. Dan baru-baru ini juga disampaikan seperti itu lagi. Maka secara pribadi saya menemukan di mana-mana tempat saya sampaikan, Pak Doni, Anda nggak benar bicara ini. Anda nggak benar, perbaiki, luruskan. Karena soal kesejahteraan kita salut kalau memang perhatiannya memberi kesejahteraan kepada para purnawirawan. Tetapi begitu tidak boleh berpolitik. Ini yang saya tidak sependapat. Kenapa? Beliau atau dari kawan-kawan mengatakan bahwa politik punyanya partai politik. Gombal, omong kosong. Kita sebagai warga negara, apalagi prajurit TNI dan termasuk Polri, harus tahu itu politik. Memang kita ada istilah tahu, mengerti, paham, itu boleh. Yang nggak boleh adalah menduduki. Jadi waktu kita aktif seperti itu keadaannya. Tidak boleh meninggalkan politik, apakah praktis, apakah politik negara. Karena politik praktis dengan politik negara itu intinya sama. Tidak ada politik negara kalau tidak ada politik-politik praktis. Maknanya bahwa politik praktis adalah semakin kecil semakin sempit. Kepentingan kelompok kecil, pemerintah ada rakyat. Sedangkan aspeknya, saya rasa kita sering dapat pelajaran itu, yang kita kenal dulu dengan Astagrata. Artinya di samping geodemo dan geografi, kondisi sosial, jadi ada 8 hal: ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Nah, aspek dan unsur tadi itulah menjadi wilayah sasaran kita. Ini yang perlu kita pahami. Nah, sekali lagi, bahwa kita itu bukan ingin cari sensasi, ingin cari macam-macam soal ini, bukan. Dasarnya kita melihat bahwa tadi sudah disinggung oleh Pak Narto, situasi negara dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kelihatan kalau akhirnya ketuhanan yang kebudayaan kemudian dan gotong royong akhirnya diperasakan.
Itu saya rasa masih ingat. Sehingga saya ingat, saya sendiri menulis dan berteriak, jangan melanjutkan BPIP HIP. Kalau lanjut, negara tidak kondusif. Secara pribadi akan saya pegang terus itu. Saya pegang terus. Apalagi di belakang saya sekarang banyak teman-teman saya hebat-hebat. Sekali lagi, Pancasila sudah menunjukkan kesaktiannya. Jangan mau dirubah-rubah lagi. Kemudian juga dengan Undang-Undang Dasar 45. Makanya kalau kita melihat sekarang di kantor-kantor, masa dilahirkan pada 1 Juni Pancasila. Mohon maaf, ini harus kita pahami betul. Pancasila bukan lahir 1 Juni. Kalau memang 1 Juni itu merupakan awal konsep dari Pak Karno, betul. Tapi setelah itu dibicarakan lagi dengan berbagai forum. Dan akhirnya karena merasa belum mewadahi agamanya. Dan itu disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi. Jadi arti ketuhanan yang Maha Esa itu dalam. Oleh karenanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan terakhir disepakati akhirnya pada tanggal 18 Agustus. Kalau teman-teman ke Jakarta di jalan apa itu, Jakarta Selatan, di gedung arsip tertulis dilahirkan 1 Juni. Ya itulah kemauan pemerintah sekarang. Makanya saya bilang, saya tidak pernah tutupi. Di sini sekarang katakanlah ada intel, apakah polisi dari Kodim? Monggo silakan. Sugeng Waras yang bicara. Saya pertanggungjawabkan ucapan saya. Memang betul Pancasila mau diobok-obok. Kelahiran Pancasila betul adalah tanggal 18, bukan 1 Juni. 18 Agustus maksud saya. 1945. Nah, itu satu. Kemudian masalah politik. Jelas politik kita itu adalah politik demokrasi Pancasila. Tapi agak betul demokrasi Pancasila seperti sekarang. Karena mirip demokrasi terpimpin yang dulu pernah dilaksanakan Soekarno. Artinya kelihatannya demokrasi tetapi masih diakali. Ya sama seperti sekarang. Menganut trias politika. Ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Lah, itu kan konyol semua. Tadi dibilang Pak Narto disinggung apakah keadaan negara baik-baik saja? Ya enggak lah. Karena semua aspirasi, semua kulanya boleh katakan 90% dari anggota polisi yang aktif, sekian persen dari TNI dan sekian persen dari ASN dan anggota lainnya. Ini enggak main-main. Nah, itu ya tentang demokrasi. Nah, sekarang tentang persatuan. Kita kemana saja menjadi aneh. Pulang kampung RT-nya pecah, RW-nya pecah. Menuju ke agama pecah juga. Menuju kemana pecah juga. Berarti ini suatu situasi yang dikondisikan supaya kita tidak bersatu. Karena justru persatuan pada Pancasila itu adalah yang telah dibuktikan pada saat kita berjuang. Jangan bersatu kita teguh, dengan bercerai kita runtuh. Nah, satu. Musyawarah mufakat. Yang keempat. Musyawarah sekarang abal-abal. Mulai pemutusan pemilu sampai sekarang tentang undang-undang. Apakah dia undang-undang akhirnya turun ke RUU atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang? Dilakukan secara gopoh, diam-diam, dengan cara nggak benar. Jadi anggota DPR itu sering terima uang, tapi nggak ngerti ini uang apa. Pokoknya udah terima. Apakah itu halal atau tidak? Mungkin kalau dia mengatakan ini dia mencuri, ya halal, terserah. Artinya dengan dukungan yang kuat itu
Jadi dia penundaan pemilu, saya ulangi, pemindahan pemilu. Memang kalau kita lihat di TV, Jokowi lepas tangan, nggak tahu. Tapi apakah betul begitu? Ada catat. Kalau bin yang betul, dia kerja menurunkan baliho. Ngomong di tulisan saya. Tangkap yang error yang menida pemilu jadi 2024. Itu memang sudah sejak awal terpentus. Jenderal Tito Kapolri begitu masuk Mendagri, awal yang dikerjakan adalah itu. Dia membuat konsep bahwa nanti akan ada 2 tahun yang namanya senggang waktu, sebenarnya diperpanjang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua, acara telah kita lalui satu demi satu. Untuk menutup acara ini, saya akan memandu doa secara muslim. Barangkali ada rekan kita yang non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatir rasulillah ajmain. Amin 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 ya Allah ya mujibus sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfur majida. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min billah wa la wafat. Amin. Wa taqaddila nabiyyan billah hajat atau biar zakat terujat waktu balighuna biha al-hayat min jamil khairat wal hayat wa ba'da mamatina ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyati fil jasadi wa ziyadati fil ilmi wa barakati rizqi wa tawbati qabla al-maut wa rahmatin dal maut wa maghfirati ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratul maut wa najatan minan nar wa afan dal syaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina ذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara kita sudah lewati. Alhamdulillah selesai. Pengurus Dewan Daerah Provinsi Banten, FPI Banten, selalu tetap jaya, selalu tetap semangat. Difoto secara bergantian untuk para Kapten Ruslan Guntom, Bapak Majen Sunardo, Bapak Kolonel Sugeng Baras, monggo di depan. Anggota mau foto bareng.